Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan harapi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita orangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi, Tuhan bekerja. Perhatikan kita orang percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan beri makan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat Tuhan tahu, saat doa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih, karena janji-Mu pasti terjadi. Sekali katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan lebih, ku kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat Kau Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, kami bersyukur senantiasa. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan. Kau segalanya Tuhan. Engkaulah hidup kami selama-lamanya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Oh, oh, oh. Haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan,
sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesegaran. Setiap kali kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami bersyukur semakin hari kami boleh semakin merasakan betapa nyatanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan penuh rasa syukur kami. Kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau penuhi kami dengan hidup-Mu lewat persekutuan kami dengan firman-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah kiranya semakin hari kami semakin dapat memuaskan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua.
Iya, udah kena mic. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Oh. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Yang di radio? Oke, shalom yang di radio ya. Baik. Oke. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Siapa yang mau sharing? Ada? Shalom, selamat pagi semua. Ya, shalom. Saudara, Tuhan, semua karena anugerah Tuhan boleh sampai dengan hari ini. Saudara, ini berarti udah cemara, saudara, sudah tidak ada di Gria lagi. Saudara, pagi hari ini ketika kemarin gitu ya, dalam beberapa hari ini itu sangat sibuk dan capek sekali gitu ya. Tapi bukan karena hanya pindahan saja gitu ya, tapi karena bareng gitu ya, di kantor saya itu ada pekerjaan yang sangat capek sekali gitu ya. Ada kegiatan, ada pekerjaan yang ini pokoknya banyak sekali, bahkan sampai di rumah itu nggak bisa bantuin gitu ya, cuman masih ini sampai Pak D, wah ada di rumah bantu-bantu sendirian gitu kan, saya pikir gitu kadang-kadang kasihan di rumah sendiri gitu ya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tapi saudara, saya percaya saudara, walaupun badan rasanya remuk gitu ya, sudah pas lagi bareng sama flu gitu ya, kemarin pas ngangkat barang pertama itu rasanya narik nafas itu sudah nggak sampai gitu rasanya. Saya ingat waktu musim yang kemarin itu yang COVID itu ya, yang orang yang sampai flu semuanya kita kayak gitu ya, sampai sama gitu saya rasakan kemarin, sampai napas itu dada tuh rasanya sakit sekali gitu ya. Di saat batuk kayak gitu pas angkat barang ngos-ngosan gitu ya. Tapi saudara, sampai dengan saat ini gitu ya, Tuhan memberikan kesehatan itu luar biasa gitu ya. Satu hal yang kemarin saya cerita sama Pak Ade itu, saya bisa menikmati di sini ada satu hal yang selama 10 tahun tidak bisa saya nikmati gitu ya. Kalau di rumah Gria kemarin sudah itu kan blong gitu ya di sampingnya itu ya, jadi sama tetangganya itu jadi satu gitu ya, karena nggak ada pembatasnya di jebol gitu ya, di depan itu ya. Terus kemudian kalau pas rumah kita itu kan di depan jalan yang orang masuk tusuk satenya gitu kan. Jadi selama kami tinggal di sana gitu nggak pernah gitu ya duduk di depan teras gitu, karena nggak nyaman sekali gitu ya rasanya itu. Tapi ketika kami tinggal di sini kemarin, ketika saya pagi gitu kan sarapan sama bawa kopi gitu kan, duduk di depan gitu ya, nggak pernah saya rasakan ini di sini, di sana gitu ya. Rasanya saya bisa merasakan, saya bisa menikmati gitu ya. Saudara, hal yang kecil gitu ya rasanya kok saya bisa merasakan enak gitu ya. Nah, tapi saudara, ada banyak hal gitu saudara ya, nggak tahu tiba-tiba saya, karena dulu kan saya pernah tinggal di sini juga gitu ya, waktu masih belum nikah gitu ya. Hingga kemarin habis mandi gitu, saya di kamar tengah itu saya duduk gitu,
kok bisa saya nggak tahu gitu ya. Saya bisa merasakan apa yang dulu pernah saya rasakan gitu ya. Tiba-tiba saya nangis terus nggak tahu rasanya nggak tahu kenapa gitu, nggak ada yang istilahnya yang eh, rasa itu pernah saya rasakan gitu ya ketika saya ada di kamar belakang dulu gitu ya. Terus saya ingat gitu ya rasanya di di kamar belakang sini, terus kemudian sebelum tinggal di sini itu kami tinggal yang masih tinggal di Wisma itu gitu ya. Itu kan di Wisma itu kan saya juga tinggal di kamar belakang juga gitu ya. Saya bisa merasakan kok bisa sama ya Tuhan rasanya seperti dulu gitu ya. Eh, karena waktu itu kan saya masih boleh dibilang saya masih baru-baru sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu ya. Saya bisa rasakan momen itu ya, saya bisa nangis terus gitu ya. Tapi eh, apa yang saya rasakan itu saudara, nggak tahu ya, mungkin itu eh, yang dulu itu roh mungkin yang dulu itu balik lagi gitu atau gimana gitu ya. Saya nggak bisa mengungkapkan apapun gitu ya. Sudah saya nikmati saja gitu saudara. Eh, saudara ketika kemarin ibadah itu eh, kita dengarkan tanah harus memberikan gizinya untuk pohon-pohon gitu ya untuk menghasilkan buah gitu ya. Dan itu bukan tanah tidak punya hak atas dirinya gitu ya. Jadi dia wajib, ibaratnya jadi wajib karena itu perkataan Tuhan firman gitu ya ketika kita dengar kemarin gitu ya. Jadi itu yang harus membuat si pohon ya harus menghasilkan gitu karena kamu sudah di disupport oleh tanah gitu ya untuk menghasilkan, dan kewajibanmu adalah menghasilkan buah baik itu musimnya atau tidak musimnya, kamu harus bersiap ketika Tuhan datang gitu ya. Demikian juga dengan kita saudara. Kita kemarin saya dengarkan gitu ya, iya Tuhan gitu ya, bukankah sejak dari mulanya gitu ya kita semua itu ditentukan menjadi keturunan-keturunan ilahi gitu dikatakan ya. Kita ini ditentukan untuk menghasilkan buah dan buahnya tetap gitu dikatakan gitu ya. Jadi ketika kita hidup saudara, apapun mungkin boleh dibilang kemarin ketika saya bayangkan, ketika saya renungkan kembali gitu ya, sebagaimanapun bentuknya si pohon ara ya kemarin ya, pohon ara itu bentuknya kayak manapun tidak dipedulikan oleh Tuhan. Yang penting aku lapar, kamu menghasilkan buah. Ketika aku lapar, engkau menghasilkan buah untuk makan gitu ya. Nah ketika saya renungkan gitu, Tuhan tak pernah pikirkan, Tuhan tak pernah spesifik di situ. Perumpamaan itu dikatakan engkau menjadi pohon yang rindang yang bentukmu indah, itu tidak saudara. Yang penting kamu menghasilkan buah gitu ya. Walaupun mungkin saya bayangin gitu bongkeng-bongkeng atau gimana gitu batang pohonnya gitu ya, mungkin merendul-merendul kena apa segala macam, tak peduli Tuhan, yang penting aku datang kepada buah gitu ya. Demikian juga dengan kita gitu ya saudara, ketika kita melewati banyak hal gitu ya, ketika seperti kalau Mak ya habis kemarin cerita gitu ya, bagaimana ya kita bisa mengatur kehidupan kita, itu memang bagus gitu ya, kita dengan spesifik gitu ya, supaya kita kan memang ada dikatakan ya itu supaya hidupmu itu jadi lakumu jadi mudah gitu, jadi indah gitu ya, untuk mengatur hidup itu gitu ya. Tetapi apakah kita bisa prediksi hidup kita selama perjalanan hidup kita nggak tahu saudara. Terkadang kemarin seperti yang kemarin kita bahas gitu ya, pencobaan yang kamu alami itu, pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan yang bilang, aku mau cobain kamu gimana gitu ya. Kan itu kedaulatan Tuhan gitu ya. Jadi terkadang kita bukan kemauan kita, bukan keinginan kita pencobaan itu gitu ya. Tetapi pencobaan itu datang gitu ya. Saudara, sebuah pohon saudara, dia pasti ingin tumbuh tinggi dengan batang pohon yang halus gitu ya, dengan cabang-cabang yang
tertata dengan rapi gitu saudara. Tetapi ketika ada badai datang saudara, tiba-tiba yang tidak diinginkan oleh pohon itu harus membuat pohon itu agak bengkok gitu ya. Nah, ketika bengkok nanti ada badai datang lagi, bengkok lagi. Jadi akhirnya membuat si pohon ini tidak beraturan gitu ya. Tetapi saudara, apapun cerita tentang pohon itu cuma satu yang dikatakan Tuhan, kamu mesti menghasilkan buah. Nah, saudara, apapun saudara, ketika apalagi dengan sekarang gitu ya, kita bisa terbuka dengan siapa saja saudara. Terkadang ya kita makanya sampai lagu itu benar-benar harus lagu itu benar-benar menjadi nyata gitu ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gitu kan. Habis lenyap daging kita harusnya belum tentu bukan masalah kematian gitu saudara. Cuman terlalu banyak sayatan-sayatan gitu ya. Misalnya kayak karet gitu ya. Karet itu kan berguna justru ketika dia harus dilukai gitu ya. Pohon karet itu kan harus disayat, harus jelek bentuknya supaya dia menghasilkan apa yang menjadi kewajiban dia dihasilkan gitu ya. Terkadang kita nggak ngerti sudah, kita jadi karet atau kita jadi buah mangga, pohon mangga, atau kita jadi pohon apapun gitu ya. Itu hanya pandangan orang di sekeliling kita saudara. Itu hanya pandangan apa yang orang katakan tentang kita. Tetapi intinya ketika pohon karet menghasilkan berkilo-kilo karet dalam getah dalam satu malam gitu, lebih banyak dari yang lain, wah itu menjadi sebuah kebanggaan. Walaupun dia harus tidak sama dengan pohon yang lain yang menghasilkan sesuatu tanpa harus disayat gitu ya. Tapi saudara, ketika saya renungkan kemarin, yang hanya satu yang diminta Tuhan, kewajiban kita menghasilkan buah itu saudara. Jadi kewajiban kita menyerap firman itu sendiri supaya kita ketika ada di sekeliling orang saudara, ketika ada di orang banyak gitu, orang bisa merasakan kita gitu ya. Ketika saya kemarin bagi sembako gitu ya, itu kan saya jadi kasir gitu ya. Jadi saya nerima uang yang terakhir sama bagi sembakonya gitu ya. Jadi saya bisa melihat perbedaan orang yang memang benar-benar butuh sama orang yang ya seperti memanfaatkan momen gitu, nampak sekali gitu ya. Dan saya bisa merasakan ketika orang berjumpa dengan kita, ngobrol dengan kita, ada kesempatan kita ngomong sedikit saja, sehat-sehat ya Bu, sehat-sehat ya Nek, itu ada, kalau orang yang benar-benar membutuhkan perkataan kita itu saudara, kita bisa merasakan itu saudara, walaupun hanya sekilas gitu ya, ketika sudah datang udah capek, lesu gitu ya, ketika kita kasih semangat gitu ya, itu membuat satu gairah gitu, satu semangat gitu dalam hidup mereka gitu saudara. Jadi saudara, apa yang kita dengarkan saudara, selama ini kan kita nggak pernah dengar gitu, tentang kenapa mesti buah itu gitu ya. Kemarin kuat, kenapa mesti pohon itu harus menghasilkan buah gitu ya. Saya dulu juga ketika saya renungkan itu, apa ya salahnya pohon ini gitu ya. Saya belum pernah temukan gitu ya, tetapi ketika kemarin, iya betul juga gitu ya. Jadi saudara, kan rasanya kejam sekali. Dulu yang kita ceritakan itu kan Tuhan kejam gitu loh. Kamu mau nggak mau ya aku datang ya kamu harus menghasilkan buah gitu loh. Tetapi di sisi yang lain ketika kita kemarin mendengarkan itu saudara, itu membuat saya, oh iya betul. Berarti karena apa? Karena si pohon tidak melakukan kewajibannya untuk menghasilkan buah itu gitu ya. Dia hanya memolekkan dirinya sendiri gitu ya. Dia mau mempercantik dirinya sendiri. Jadi gizinya itu hanya untuk keindahan pohonnya yang hanya pada akhirnya hanya ditebang dan dibakar itu saudara. Jadi saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita pandang proses kenapa prosesku tidak sama dengan orang lain gitu ya. Kenapa yang ku alami kok berbeda dengan orang lain gitu saudara. Saya percaya saudara, kita punya proses masing-masing. Kita berproses dengan diri kita, dengan Tuhan, dengan firman Tuhan setiap hari saudara. Apapun yang sedang kita alami,
yang membentuk mungkin bagian pohon kita, batang pohon kita, bagian tubuh kita menjadi tidak baik mungkin. Tapi saudara, ketika kita menyelesaikan tugas kita, menghasilkan buah, pasti ada satu kepuasan tersendiri dalam hidup kita. Jadi saudara, saya percaya apapun proses yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita jalani, saya percaya ketika kita memandang Tuhan, kita menyerap firman Tuhan, saya percaya kita akan menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara. Oke ya. Saudara, kalau dikatakan tadi ketika ya, oh ya dah, ketika tidur di sana gitu ya, dia ingat gitu ya. Ketika untuk belum menikah gitu kan, dia ingat dia di sana gitu, kayak gini, kayak kamar itu menyambut kembali ya, gitu. Ya kan. Jadi ketika kita hubungkan lagi dengan firman semalam gitu kan, coba saudara bayangkan betapa bagi Tuhan pohon itu juga hidup ya. Kan rasanya kan pohon itu kan menurut kita kan tidak berakal kan. Tapi ketika Tuhan kutuk pohon itu gitu, saya rasa pohon itu juga apa ya, langsung dia kayak hidup rasanya gitu. Karena justru dia diperhatikan gitu. Selama ini mungkin dia pikir ini karena kita berpikir kalau tuh firman itu hidup gitu loh. Disinilah kita melihat hebatnya Tuhan itu gitu. Hebatnya, indahnya Tuhan itu gitu. Kan menurut kita kan ketika dia dikutuk itu kayaknya kejam sama dia. Tapi lebih kejam kalau tidak diperhatikan, saudara. Iya. Ada banyak pohon-pohon lain gitu. Kok aku yang dikutuk sama dia? Dia langsung mendapatkan sentuhan sebetulnya. Dari Tuhan, dari pemilik. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus itu berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tahukah saudara, kita tahu dia Tuhan itu sendiri. Tapi ketika dia menjadi manusia, itu pengalaman baru, saudara. Dan ketika dia ditinggalkan itu, saudara. Oh, itu harus serius, saudara, ditinggalkan itu. Bagaimana dia mau merasakan, bagaimana Tuhan itu mau benar-benar berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia tidak benar-benar mengalami manusia gitu. Tapi saudara, disitulah saudara dia teringat setiap apa yang dikatakan dia gitu. Termasuk ketika mengutuk pohon itu, saudara. Ya. Bagi dia, saudara, segala sesuatu itu hidup. Ketika kita melakukan segala sesuatu gitu. Ketika kita bisa menerima setiap keadaan gitu. Ketika kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Kita melakukannya dengan penuh kasih, saudara. Ya. Ketika saya bantu-bantu gitu ya. Ketika kami mikirin kemarin mau ngangkat apa yang paling berat itu ngangkat itu piano itu, saudara.
Karena pianonya juga ternyata dia nggak ada. Jadi pembungkus luarnya itu, kotak luarnya itu dia nggak terikat dengan yang beratnya itu gitu. Yang beratnya itu kan logam-logamnya itu gitu. Wah, kemarin hampir putus asa juga. Di pas mau kita ini kan, wah jalan juga itunya. Jadi kita buat ini. Yang terakhir waktu mau sampai di situ. Papan di bawahnya itu jalan gitu, gimana gitu ya. Waduh, mau coba pakai ini, saya yakin gak akan kuat nahannya gitu. Diangkat, ditahan di bawah gitu. Saya yakin nanti begitu jatuh, nanti tiba-tiba ini bisa bahaya gitu. Dikasih, saya kasih ini, oh kita kasih ini supaya nggak jalan, oh betul gitu, jalan pas. Dan ketika yang ngangkat itu tetangga ya, tetangga sebelah gitu, tetangganya Om Tuin gitu. Ternyata si istri dari yang ini sudah bilang, ini teman ini mau pindah ini, jangan jangan kamu lama pulang ya, harus cepat, pokoknya kamu harus bantu sampai selesai. Saudara, dibantu sama bapaknya Abel juga ya. Itu kami ketika itu kami makan di sana ya, di waktu masih di di Geria gitu ya, ambil cerita gitu ya, sambil ketika dia cerita lagi gitu tentang kehidupan gitu ya. Ya kita berempat gitu ya, cerita sambil ini gitu ya. Saudara, benar-benar merasakan ini ya, merasakan ketika orang saling merasakan gitu. Ketika orang tidak memikirkan untung rugi gitu. Betapa indahnya hidup itu, saudara. Orang yang diberikan lebih tidak merasa itu punya dia gitu. Saudara, kalau kita kembali ke kisah pohon itu, saudara. Dia tidak tahu. Mana ada orang yang tahu perasaan pohon, saudara. Mana ada. Tapi tahukah saudara? Dia itu ada karena firman. Dan firman itu hidup. Kita ini dikasih firman, dikasih roh. Jadi roh itu, nafas Allah itu yang membuat kita ini hidup, punya akal, punya kasih, punya perasaan. Beda dengan pohon. Tapi ketika Tuhan yang bagi kita, menurut kita, dia marah sama pohon itu. Ya, tapi kira-kira dari situ, kalau kita mau coba sedikit masuk lebih dalam. Karena gini ya, karena yang menjadikan dia itu ada, ingat penciptaan yang kita dengarkan dari awal itu, kejadian itu saudara. Mereka bertunas, lalu ada yang menghasilkan buah berbiji dan sebagainya. Dengan menghasilkan berbagai macam jenis buah. Perasaan enak menikmati buah kan relatif ya. Ada orang suka manis kan? Kayak misalnya kayak salak lah, buah salak gitu. Kalau orang misalnya akan salak, salak pondok gitu. Itu kan rasanya manis saja. Tapi kalau salak si dempuan gitu, itu kalau dia ada namanya itu, kalau pas ketemu yang enak gitu, dia bukan hanya manis, ada sepet sedikit, ada asam sedikit gitu, dan airnya banyak gitu. Tapi mungkin kalau di Jawa itu mungkin ya yang jenis seperti itu yang ada asam itu malah nggak dimakan gitu. Makanya saya bilang rasa itu relatif.
Saya bilang ada yang suka manis, ada yang suka ini, ada yang suka ini gitu. Tapi memang kalau dia asli masih tidak rekayasa, itu rasanya itu memang apa ya, ngangenin gitu. Kayak dulu ada itu kalau di kampung itu ada buah mangga itu, mangga toba namanya itu. Nah itu jadi istilahnya kalau orang masih bisa temukan makan itu, kalau misalnya dia makan di sini gitu, dia pasti bisa ingat masa kecilnya gitu. Iya, rasa itu ngangenin gitu. Sama kayak tadi itu kan. Langsung ingat ketika pertama-tama datang di Batam, ketika ketika apa ya, ya mungkin nggak tahu ini hidupnya gitu ya, dia bisa sampai di sini dan dia mulai kenal Tuhan sampai dia nangis, berarti kan gini, tempat itu pernah menjadi sahabat kita gitu kan. Untuk mereka bisa tinggal di situ, untuk Om Twin bisa tinggal di situ, itu butuh apa ya, kayak gini, kayak saya ketika ikut cari rumah gitu ya, ikut cari rumah yang sudah saya bilang, ada itu tempat yang memang tujuannya mau jualan gitu ya, Om Tin sama Mama Casey yang paling ini mau jualan gitu ya. Karena juga mungkin Om Tin udah capek juga kerja gitu, capek saudara kerja. Kalau di saya bisa merasakan kalau dia cerita sama saya gitu ya, saya kadang-kadang cerita juga pengalaman saya gitu ya, dan saya boleh merasakan apa yang dia rasakan gitu. Makanya kadang saya bilang gini, saya sering alami kayak gitu, saya ceritakan pengalaman saya, tapi waktu kamu tegas gitu, kamu akan plong gitu, saya bilang sama dia gitu. Karena dia dengerin saya karena apa? Karena saya juga sering dengar dia. Dengan nasihat Twin saya sering dengar dan saya lakukan gitu. Nah, saudara, ketika proses pindah itu ada rumah kemarin saya bilang di Golden Land itu ya. Wah cocok ini bang, kayaknya tempatnya cocok gitu. Iya, tahu nggak pada waktu itu walaupun saya rasanya sedih sekali gitu. Saya lihat kondisi rumah itu gitu ya. Saya yang ingat tuh. Kok nggak bisa ya adikku ini tinggal di rumahku gitu. Kenapa harus milih tempat yang kayak gini? Tapi makanya saya tanya, Mama kayak sudah setuju nggak? Iya kami kemarin lihat sini sama-sama katanya gitu. Oh ya sudah. Saya sudah bayangkan saudara. Jadi dapur belakang itu jadi memang sebetulnya bukan dapur, dibangun oleh yang nyewa sebelumnya gitu. Saya sudah bayangin gitu, saya percantik rumah itu. Iya, saya sudah bayangin pokoknya jadi cantik lah gitu, jadi indah lah gitu. Nanti kita ini gitu. Saya sudah bikin gitu. Karena bayangan saya nggak banyak lah gitu. Karena saya yang kerja gitu. Tapi saudara, begitu pas mau deal saudara. Itu bayangin, waktu itu saya bawa anak saya Ika gitu. Tahu nggak? Itu rasanya bisa. Anak saya Ika itu rasanya mau nangis dia. Mungkin dibayangkan adiknya tinggal di situ gitu. Dia bayangin mungkin di situ. Gimana? Untuk menghibur dia, untuk menghibur Ika itu, saya bilang nanti papi bikin gini gini gini. Saya bilang gitu sama dia. Gitu. Tapi saudara pas model itu saudara. Ketika saya bilang, ini nanti saya mau ganti itu ya Pak, kami mau ganti itu ya Bu. Eh apa itu kanopi depan itu kan dulu dari kayu. Kok diganti? Iya. Tapi nanti kalau ya kami mau pindah di situ ya kami bongkar lagi. Kayak bilang gitu. Nah, dia bilang, tapi tidak bisa untuk jualan ya. Langsung dia bilang kayak gitu saudara. Langsung. Akhirnya nggak jadi. Jadi tetap juga saudara. Mama kayak juga cari sampai bayangin dia cari sendiri. Saudara. Kami sudah cari juga gitu kan. Saya sampai datang ke tempat adik saya yang di ini. Saya sampai ngomong gitu. Tolong ini ya. Nanti kalau ada di sini, ya di situ ada sih bang, di situ murah. Tapi kata orang
bekas ini apa namanya, kayaknya ada penunggunya bang katanya gitu. Kalau kita sih nggak ada takutnya, cuman saya nggak sarannya gini, nanti bikin repot gitu. Istilahnya berhubungan lagi dengan yang gitu-gitu. Nggak begitu ini, nggak begitu inilah gitu. Walaupun misalnya kita bisa doakan lah, tapi bagi saya enggak lah, ngapain cari masalah gitu. Bagi saya itu cari masalah gitu. Sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin tapi karena kita sudah memang ah, keluar dari yang seperti itu, ngapain cari masalah ya? Ya enggak. Tuhan mau kita enak kok. Kan ngapain kita ganggu roh-roh yang ada di situ, biarin aja lah. Sampai adik saya tuh bilang gitu. Dia bilang, kenapa nggak mereka nggak tinggal di rumah bang? Lalu saya bilang cerita itu ke Untuin gitu. Gimana lah coba? Saya nggak bilang loh, saya nggak ini. Gimana lah saya jawab itu? Nah, gitu ceritanya saudara. Gimana lah saya jawab itu? Sampai pikir lah. Gitu. Oke mereka pikir juga. Dan memang saudara, ya akhirnya memakai itu, kasih batas waktu gitu. Kalau sampai tanggal sekian tidak ada, oke kita ke situ. Tapi lihat saudara, ketika tadi Om Tuin cerita kayak gitu saudara, dan kita baru dengar firman yang semalam itu. Coba saudara rasakan, betapa firman yang semalam itu hidup. Iya enggak? Ternyata kamar yang sesederhana itu gitu, itu punya kenangan tentang kita. Bayangin betapa indahnya hidup ini gitu. Sampai kamar benda mati itu bisa hidup. Dan pikiran kita ini kan hidup. Keindahan itu berdasar saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan saudara. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu menjadi nyata. Kita punya kenangan di sana. Saudara, seperti dikatakan tadi, ceritakan tadi saudara. Dia bisa ngopi, bayangin 10 tahun saudara. Memang kalau di sana itu memang nggak bisa karena tusuk sate saudara rumah itu. Jadi kalau kita misalnya di situ, itu langsung orang lihat gitu. Semua mobil lewat, belok sana, belok sini gitu. Jadi ketika bisa di situ. Saya kan sudah pernah cerita betapa saya itu kayak anak kecil. Itu keramik yang di depan itu saudara, yang sedikit itu di depan itu. Itu sebelum ada kanopi itu. Kan saya yang pasang itu gitu, yang depan sedikit sebelum yang hitam itu. Tahu nggak? Begitu selesai saya buat itu, saya bisa tidur-tidur di situ saudara. Iya, kayak ini kayak anak kecil. Tapi saya benar-benar menikmati di situ. Gitu. Wah mungkin orang lain bisa bikin mungkin kanopinya apa namanya terasnya itu cantik gitu. Itu keramik di situ tahu nggak? Dari berbagai tempat. Itu yang khusus sedikit itu. Kalau yang depan yang hitam itu beli gitu. Kalau yang itu ada keramiknya uh, Pak Dedi yang sudah meninggal itu saudara. Dia bawa dua berat-berat saudara. Itu ada dari Imperium gitu. Kayak ini loh. Mungkin kan di sana keramik itu kan ya nggak berguna lagi kan gitu. Tapi ketika ada orang yang menggunakan dia, ini loh. Saudara bisa rasakan apa yang dirasakan oleh keramik itu. Ketika ada orang di atas menikmati, tadinya dia itu nggak berguna lagi, saudara. Saya bisa ceritakan ini karena cerita Om Tuin tadi, saudara. Kalau kita bisa menangis, kalau kita bisa merasakan gitu, berarti kan ada sesuatu yang apa ya? Ada sesuatu yang baru yang kita rasakan. Gitu.
Ketika kita nyanyikan lagu tadi. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Itu saya apa ya, gak kuat, mau rasanya mau nangis gitu. Benar-benar kita kayak disadarkan gitu. Kenapa sih aku terlalu memikirkan tentang apa yang menjadi kebutuhanku ya. Kenapa sih aku terlalu mengkhawatirkan ya. Dulu saya nggak nyangka saudara kalau khawatir itu dosa gitu saudara. Tapi ketika kita menyanyikan lagu itu, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat berdoa, saat kau minta, Tuhan dengar. Sangat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Bayangin saudara. Saudara akan pernah ingat. Sampai rusa hutan atau kambing hutan beranak ditungguin sama Tuhan. Kambing hutan loh. Kita nggak pernah terpikir kan. Kita kan masih hanya bisa mikirin perasaan manusia kan. Itu firman Tuhan jelas bilang, Alkitab bilang jelas itu. Bagaimana dia menghadapi ganasnya buaya. Jadi nggak perlu takut. Tuhan ajarkan kepada Ayub. Dia yang berkeluh kesah. Dia yang hanya apa ya? Dia yang masih hanya istilahnya memperhatikan anak-anaknya. Hanya menjaga hidupnya. Kita sering begitu, saudara. Kita capek menghadapi kesusahan demi kesusahan. Boro-boro kita, saudara, memperhatikan kambing hutan, saudara, yang beranak, saudara. Kadang-kadang karena saking egoisnya kita, merhatikan sekeliling kita. Sudah benar-benar, saudara. Saudara, saat misalnya kemarin Om Tuin merasa aku gak bisa bantu gitu. Ya kan? Karena memang ya udah capek sekali gitu, satu harian. Tapi kalau saya masuk ke dalam kehidupannya gitu. Kalau saya boleh mengingat kembali bagaimana saya menghadapi tekanan yang seperti itu gitu saudara. Sampai saya harus ngambil keputusan keluar. Ya. Dan itu yang membuat saya itu berani keluar gitu. Nggak bisa kayak gini. Saya bisa melewati semua gitu. Ketika saya ingat kembali gitu ya. Disitulah saudara, lama-kelamaan saudara mulai mengenal gimana sih hatinya Tuhan itu sesungguhnya gitu. Setiap kali saudara saya cerita tentang Tuhan yang berinkarnasi gitu ya.
Itu rasanya saudara, apa yang dialami Tuhan itu rasanya saya seperti bisa merasakan gitu. Kesendirian dia, kesepian dia gitu. Iya, saya bisa merasakan gitu. Bagaimana tuduhan-tuduhan manusia terhadap dia gitu. Iya. Makanya kalau saudara baca juga firman Tuhan itu bagaimana dia menceritakan apa adanya dirinya gitu. Mungkin bagi orang dia pikir dia apa ya, sombong kayak dia mengucapkan semua firman ini gitu. Dia ceritakan apa adanya dirinya. Karena saya yakin dia sudah pasti melewati seperti yang kita lewati juga. Bagaimana kita bertahan gitu. Dia sudah lewati bagaimana menjadi orang jujur, bagaimana tidak mencari pujian manusia. Dia sudah lewati semua. Tapi dia harus mengucapkan perkataan yang pasti kalau menurut kita pasti akan membuat orang itu rasanya gimana. Tapi kita yang tahu hati kita. Kadang-kadang saudara ketika saya mengucapkan perkataan mungkin yang menurut orang menyakitkan gitu. Keterus terangan gitu. Saya saudara selalu cari kata-kata. Saya mencoba menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang sebetulnya Tuhan, saya harus mengucapkan kata-kata itu gitu. Makanya saudara ada istilahnya begini, tanpa emosi. Jadi ketika Tuhan mengucapkan satu kata yang mungkin bagi kita menyakitkan, dia itu tanpa emosi. Karena kalau pakai emosi, habislah gitu. Karena itu melukai saudara. Makanya ketika kita pukul anak kita, jadi dari pelajaran itu kita mesti belajar. Jangan campur dengan emosi. Emosinya itu masalah yang sangat melukai. Kata-katanya tidak. Makanya kita merindukan cerewetnya mama kita kan. Karena kita tahu itu tidak emosi. Anak-anak akan mengingat nanti. Anak saya kayak Brian gitu ya. Dia pasti ngingat. Dia pagi dimarahin gitu kan. Teriak-teriak gitu. Makanya kadang saya bilang sama istri saya, udahlah gak usah sampai-sampai ke saya dulu lah. Gak usah sering ceritain lah. Karena kan mami sudah lihat. Kalau saya lagi marah, makanya saudara kalau misalnya, kalau istri saya teriak gitu, bangun, bangun. Tapi itu sudah berkali-kali, itu gak bangun-bangun itu. Tapi sekali saya teriak, gak perlu teriak sih. Saya panggil itu langsung bergerak tempat tidur saudara. Kalau istri saya itu tempat tidur gak bergerak. Dari kamar sebelah gitu. Gak bergerak itu tempat tidur. Tapi begitu saya bilang, Ika, join. Nah, itu tempat tidur langsung bergerak saudara. Artinya mendengarkan gitu, merespon gitu. Saudara, yang kita alami sekarang ini bukan sekedar belajar. Oh Tuhan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak. Dia pakai apa saja untuk ngajari kita. Itu hebatnya. Saudara nanti akan menemukan, saudara tidak pernah menjumpai Tuhan seperti yang saudara jumpai hari ini. Saudara tidak pernah menjumpai pribadi seperti yang mendampingi engkau. Iya, seperti sekarang ini. Dalam setiap detail hidup. Bayangin sampai seperti tadi. Yang kamar tadi itu bayangin saudara. Berapa lama dia nunggu.
Yang nggak pernah tahu kan. Ternyata dia sedih berpisah dengan kita. Ya kan? Om Tuin mana tahu. Kalau tembok itu pernah mendengarkan, pernah tahu perasaan Om Tuin ketika ada di situ gitu. Dia belum menikah waktu itu. Tak bagaimana nanti, kita nggak tahu. Yongki sering merenungkan hidupnya di situ. Tapi kebenarannya, bukankah Tuhan memenuhi segala sesuatu? Kita bisa mengerti sekarang kan karena diajarkan firman Tuhan. Saya bisa cerita ini, saudara kan tidak menganggap saya menghayal kan. Tapi memang kenyataannya begitu. Kan itu yang kita alami. Bisakah kita mengatakan apa yang dialami Om Twin itu bohong? Enggak lah. Itu sampai membuat dia menangis gitu. Sampai dia membuat memandang ke Tuhan gitu. Kan ceritakan apa adanya. Ketika bisa ngopi di depan gitu. Oh itu keren saudara. Iya. Kemarin itu saya buat meja itu. Jadi sebelum kami makan siang itu di sana saya bawa Ika ke sana kan. Jadi sudah selesai satu meja gitu. Itu juga bikin meja itu saudara. Itu abang itu beli kayu lagi? Enggak. Kayu yang ada di situ. Itu kayu dari bekas bangunan saudara. Penuh dengan semen-semen saudara. Kembali lagi saudara. Ketika kayu-kayu itu menjadi meja. Itu atasnya itu bekas dari ada ini mereka pelang papan nama. Dipotong dua sama Om Tuin gitu. Tadinya mau dibawa ke sini, mau bikin ini kita GBI gitu. Tapi karena ya sulitnya mau bawa itu kan harus pakai pickup atau apa gitu kan. Dan itu jadi meja gitu. Dan kayu-kayunya itu saya amplas ini jadilah itu. Saya ajak Ika karena yang makan dulu bang kata mama kayak gitu. Oke, kami dua makan di situ sama Anika. Gitu. Gimana Ika rasanya gitu? Kita makan di dapur adik kayak gitu. Dan coba saudara rasakan gimana yang dirasakan meja itu hasil dari kayu-kayu bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Oh, itu sangat indah. Seperti Om Tuin bilang tadi, minum kopi di situ bisa duduk di sana sambil ini. Oh, itu kebahagiaan tak terbeli. Ya, benar, nggak terbeli itu. Nggak bisa dibeli dengan uang itu. Ya kan? Seperti kebahagiaan itu sederhana. Bisa buang air besar lancar gitu. Ya seperti itu kebahagiaan yang sederhana. Saudara semakin merasakannya setiap hari gitu ya. Kita bisa bangun pagi setiap hari tanpa rasa beban ya. Ya enggak? Saya kan enggak ada terbeban setiap hari. Bisa cerita setiap hari. Bisa cerita apa yang saya alami. Enggak muluk-muluk kan yang kita ceritakan kan. Yang saya ceritakan enggak muluk-muluk. Enggak penglihatan saya melihat ini. Oh. Itu penuh dengan apa ya? Menarik pujian bagi diri sendiri kan. Wah orang bakal bilang hebat ya bapak itu. Dia punya karunia. Jadi orang bilang. Baik. Mari kita lanjut sedikit ya. Oke. Ini dia. Oke lihat. Yang kemarin. Langkah pertama. Jalan Roh Kudus dalam diri manusia adalah pertama-tama menarik hati manusia keluar dari orang-orang, peristiwa,
dan hal-hal dan menariknya masuk ke dalam firman Tuhan. Menyebabkan hati manusia percaya bahwa firman Tuhan melampaui semua keraguan dan sepenuhnya benar. Coba saudara. Jadi semua yang saya ceritakan tadi saudara. Coba lihat. Dijelaskan dalam firman Tuhan ini kan. Hebat gak? Ketika firman Tuhan itu ada pada posisinya. Coba lihat saudara cara menerangkan kemarin tentang penciptaan itu saudara. Itu kan benar-benar nyata ya. Benar-benar kita seperti dibawa kepada apa ya? Kepada sebagaimana adanya Tuhan itu loh. Sebagaimana adanya firman itu. Lihat dari cerita semua yang tadi itu saudara. Lihat betapa dari cerita yang tadi itu saudara. Kita itu akan punya satu semangat untuk menjalani hidup kita. Kita akan punya apa ya? Kita akan punya hikmat. Oh, kalau berhadapan dengan ini, belum waktunya kita menghindar dari jalan lain. Oh, kalau dalam kayak gini, oh sudah waktunya. Kita mesti mengucapkan sekalipun menurut kita kata itu menyakitkan. Saudara, kalau Tuhan pikir-pikir, dia nggak akan mengucapkan kata enyahlah engkau iblis kepada Petrus. Dia nggak mengucapkan. Ya, benar enggak? Kita kan mikir-mikir, mencari kata. Makanya saudara ketika si Rocky Gerung bilang apa namanya? Apa itu kemarin yang viral itu? Apa itu? Apa itu? Yang viral yang dia ucapkan ke presiden itu? Bajingan tolol itu ya. Ah, itu. Di mana-mana itu gempar saudara. Oh, itu sampai di mana-mana diucapkan. Tapi bagi kita kalau kita yang ini kan, dia mengucapkan itu. Dia memang harus mengucapkan itu. Gitu. Iya. Oh, itu orang-orang pintar, orang-orang ini, orang-orang yang berakhlak rasanya mendengarkan itu mungkin marah. Gitu. Tapi begitu sekarang kenyataannya seperti itu, saudara. Kadang orang mau pakai kata-kata yang apa ya, kayak beradab gitu. Kalau mungkin saya terus menjaga kata-kata saya dulu. Saya tidak membenarkan diri saya. Tapi itulah ada apa adanya. Makanya hakikat Tuhan itu, dia itu kasih. Kalau kita pikirkan secara manusia, dia nggak mengasihi. Itu karena kita nggak ngerti. Tapi dia tunggu sampai nanti suatu saat dia tahu kita akan sadar. Seperti sekarang saudara, kita itu disadarkan. Gitu. Kalau kita bisa mendengarkan kata-kata yang baik. Gitu. Sekarang ini, kata-kata yang penuh kasih saudara. Itu karena apa saudara? Kita itu sudah mulai mengenal dia. Apa adanya. Iya. Dan ketika kita itu bisa bertahan gitu. Maka kita mulai mengenal Allah itu sebagaimana adanya dia. Lihat. Jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus percaya kepada firman-Nya. Jika setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, engkau tetap tidak mengetahui jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus. Perhatikan itu saudara. Saudara,
kalau mau ngomong kayak gini kepada orang-orang yang belum mendengarkan perkataan persekutuan kita setiap hari, nggak akan cepat bisa nangkap ini. Dia kan lalukan ini, saudara. Nggak akan ngerti dia. Dan mau ditanya pun kamu ngerti, nggak bakalan dia bisa jawab gitu. Bisa dia bilang ngerti-ngerti, tapi ya nggak ngerti karena apa? Dia nggak ngalami. Tapi karena kita setiap hari cerita tentang pengalaman, mengalami firman gitu. Maka jika engkau dikatakan tadi, kan dikatakan begini. Engkau tetap tidak mengetahui. Jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus percaya kepada firman. Jika setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, engkau tetap tidak mengetahui jalan yang ditempuh oleh Roh Kudus. Apakah engkau benar-benar seorang percaya? Gak peduli seberapa hebat orang menjelaskan Roh Kudus itu parakletos segala macam. Gak peduli, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Oh, Roh Kudus itu layaknya seorang mama. Apa gitu. Gak ada gunanya semua itu. Yang ada gunanya adalah kita mengalami bagaimana kemana kita dibawa Roh Kudus. Ketika kita dibawa ke sini, ada pelajaran yang kita petik enggak? Ketika dia berfirman ini, ketika dia mengajarkan ini, seperti hari Minggu kemarin, dia bicara tentang itu. Apakah saya persiapkan itu? Tidak. Saya justru nggak mempersiapkan itu. Cuma saya hanya bilang kayak gini, Tuhan, kami ini kan mau berjumpa dengan Engkau, bukan berjumpa dengan pikiran saya. Apa yang mau kau bicarakan gitu? Kan dalam hal itu kan ketika saya bilang kayak gitu kan, kalau saya coba mikir-mikirin apa yang mau Tuhan bilang, berarti kan bukan Tuhan yang mau ini. Berarti saya kan? Iya, tapi kan engkau itu kan saya juga gitu. Kan engkau pakai mulut saya, engkau pakai pikiran saya. Ya, kalau saya nanti berdiri di situ, saya nggak tahu mau saya ucapkan apa, gimana dong gitu. Kan seperti itu kan kalau saudara lah mempersiapkan diri mau khotbah, kan selalu begitu kan. Tapi katanya kita mau jumpa sama Tuhan gitu. Ketika kita belajar membiarkan diri kita ke arah mana dia mau bicara. Lalu sampai ke pohon ara itu. Lalu sampai tadi ke bagaimana keramik-keramik yang sudah nggak pakai lagi. Bagaimana kayu yang sudah nggak dipakai lagi, sudah penuh dengan semen gitu. Lalu kita buat menjadi meja yang indah. Bagaimana nanti ketika meja itu dipakai? Barang-barang yang sudah nggak pakai rasanya. Kami ketika lihat itu kadang-kadang pas kayak gitu kan pindah gitu kan. Kadang-kadang ada barang-barangnya yang diambil gitu ya. Lalu dibersihin, dipakai lagi. Itu kadang-kadang lihat, kok senang sekali ya. Anak-anak saya, istri saya, senang sekali gitu lihat itu. Gimana ya kira-kira perasaan Tuhan ketika melihat kami kayak gini gitu. Ya, biasa aja gitu. Rasa sukacitanya itu ya sama kayak beli baru gitu, sama aja. Mungkin orang itu kan sudah buang dia gitu kan. Mungkin dia bisa beli yang baru gitu. Ya sudah bosan dengan itu, dibuang. Kalau kita mau lanjutkan lagi cerita tadi tentang perasaan barang-barang yang dibuang itu gitu kan. Dia sudah pernah menjadi milik kebanggaan daripada ketika dia masih baru gitu kan. Ketika lama-lama dia menjadi kusam gitu. Gak lagi dilirik sama
yang ampunya gitu, si pemilik gitu. Orang nggak pernah orang benda mati aja gitu. Tapi ketika kembali ada orang yang mengambilnya, dibersihkannya, wah ada yang mungkin yang rusak-rusak diperbaikinya, lalu dipakai lagi. Ketika perasaan yang memakainya itu bersuka cita. Coba saudara, ketika saudara punya sesuatu yang bagi saudara mungkin ya biasa lagi. Ketika saudara berikan kepada orang lain dan orang itu senang sekali pakainya, gimana perasaan saudara? Senang kan? Iya kan? Ketika kita memberkati orang dan ternyata orang itu sangat membutuhkannya, gimana perasaan saudara? Saudara, perasaan hidup yang seperti inilah yang nanti atau yang sedang kita masuki. Iya, perasaan hidup, perasaan saling mengasihi, saling memperhatikan, saudara, saling menolong. Kemarin kasih saya 2 menit lagi ya. Om Deddy itu dia cerita ya, dia kasih foto di situ di grup itu. Dia mengunjungi atau siapa itu yang kemarin cerita ya, di daerah Kompos itu lagi ya. Saya gini, iya, kami pernah punya pengalaman di sana gitu. Dan ketika mulai lagi Om Deddy pergi ke sana ya, adik dia di sana, ada dia ini ya, ya pasti ada ini kan mikir gimana ya bang kalau saya kadang-kadang gimana mau ngomong mau ini kadang-kadang masih terikat dengan pelayan yang lama gitu ya. Saya kadang bingung bang, nggak usah kamu bingung gitu. Udah apa adanya aja gitu. Nggak usah ingat kayak dulu kita oh harus begini harus melihat ini enggak. Apa adanya saja, bicara saja. Ketika saya melihat foto itu ya, saya langsung ingat kayak gini. Ya, Tuhan akan buat semangat lagi Tuhan menuntun dari awal yang paling sederhana. Karena itu dulu pertama kali kita kayak mulai hidup kembali pelayanan kita ya di Kompos itu. Saudara, cara Tuhan nuntun kita itu tak terpikirkan. Ya, tak terpikirkan. Tapi kehidupan kita akan semakin indah, saudara. Kemanapun kita pergi. Ya, sangat indah. Dia yang paling kenal kita. Tak ada yang lain, pribadi lain di dunia ini yang paling mengenal kita kecuali Tuhan. Dia tahu sejarah kita. Dia tahu rahasia kita. Ya. Oh, dia tidak mempermalukan kita. Enggak. Dia sangat mengenal kita, sangat mengerti kita gitu. Baik, saudara di Tuhan. Kita akhiri, besok kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, di Tuhan. Tuhan berkati semua. Shalom. Ya.